Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah kita masih diperkenankan bisa bertemu di dalam video ini untuk mengikuti materi di bab ketiga, yaitu tentang perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan video ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak luput dan tak lupa kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, Ananda semua, pada minggu yang lalu kita telah membahas atau mengulas tentang menghindari perkelahian antara pelajar atau lazimnya disebut dengan tawuran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang minuman keras ataupun khamar dalam perspektif agama Islam dan perspektif sosial. Baik, Ananda sekalian, seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu bahwa tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah ada 3. Yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antara pelajar, kemudian memecahkan masalah minuman keras, kemudian narkoba dalam perspektif agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah meyakini bahwa agama Islam, agama yang kita anut dan kita yakini, melarang minum minuman keras, baik yang diolah dalam bentuk tradisional yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seperti arak maupun tuak, maupun minuman keras yang diolah dalam bentuk modern, seperti bir maupun whisky dan lain sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah membiasakan sikap taat pada aturan, kemudian peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Baik, Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam ranah materi. Apakah yang dimaksud dengan khamar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Kalau kita melihat secara bahasa, khamar itu berasal daripada bahasa Arab, yaitu khamru, yang artinya minuman. Nah, atau bisa disebut dengan minuman yang bisa menyebabkan mabuk bagi orang yang mengkonsumsinya. Sedangkan secara istilah, khamar ataupun lazimnya kita sebut dengan minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini dikategorikan ke dalam jenis nabza. Apa itu nabza? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Minuman beralkohol, kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977, itu bisa dikalkulasikan kepada 3 jenis golongan. Yang pertama adalah golongan A, yaitu minuman keras dengan kadar alkohol ataupun etanol 1-5%. Nah, minuman beralkohol yang termasuk kelompok ini tidak membawa efek memabukkan bila dikonsumsi, tetapi tetap berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh seseorang. Yang kedua adalah golongan B. Golongan B ini merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan 86 tahun 1977, adalah minuman keras dengan kadar alkohol ataupun etanol
dengan kadar 5% sampai 20%. Nah, minuman beralkohol yang termasuk dalam kelompok ini bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya sangat mabuk jika dikonsumsi secara berlebihan. Adapun golongan yang C, yang ketiga, yaitu minuman keras dengan kadar alkohol ataupun etanol dengan kadar 20 sampai dengan 50%. Dalam agama Islam, walaupun setetes kita minum, walaupun sedikit kita konsumsi, maka jatuhnya kepada haram secara syariat. Baik, Anda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam poin B, yaitu khamar berdasarkan telaah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Dalam hal ini kita akan ambil dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91, yang mana Al-Ma'idah ini adalah surat yang kelima yang terdapat dalam mushaf Al-Quran. Anda boleh melihatnya masing-masing dan kita baca, setelah itu akan kita bahas tentang asbabun nuzul daripada ayat ini. Baik, silakan simak dan silakan didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lanjut ke ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sadaqallahul aliyyul azim. Kita lihat artinya yang ayat 90 surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini berseru kepada orang-orang yang dikhususkan hanya yang beriman, bukan kepada orang yang beragama Islam. Apa kata Allah? Sesungguhnya minuman keras, kemudian berjudi, kemudian berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kita lanjutkan kepada ayat 91. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, itu terjemahan daripada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Kita bahas asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Kembali kita review dan kita ulang. Asbabun nuzul artinya adalah penyebab turunnya surat ataupun penyebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat Rasulullah SAW datang di Madinah. Pada waktu itu masih banyak orang yang meminum minuman keras, makan dari hasil judi. Nah, pada waktu itu kebiasaan buruk ini masih tetap dilanjutkan karena itu merupakan sebuah budaya ataupun menjadi tradisi bagi orang-orang pada zaman itu, walaupun mereka sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, ketika ada kaum muhajirin yang menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, maka terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga maksud yang terdapat dalam Al-Quran itu telah melenceng dari maksud yang sebenarnya. Maka pada waktu itu turunlah surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 43 yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, meskipun ayat An-Nisa itu sudah diturunkan, nah, dengan memberi syarat, kebiasaan itu masih juga dilakukan oleh mereka.
Sehingga akhirnya turunlah surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini yang menegaskan secara implisit tentang keharaman khamar, sehingga mereka pun berkata, "Ya Allah, kami bertekad berhenti dari meminumnya." Inilah tentang ayat tentang khamar ataupun tentang minuman keras. Selanjutnya, kita lihat dampak khamar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita lihat dampak khamar dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 dampak yang bisa kita lihat dari orang yang mengonsumsi minuman keras. Yang pertama dampak kesehatan, yang kedua dampak sosial, dan yang ketiga adalah dampak lingkungan. Dampak kesehatan yang bisa kita lihat dari slide ini adalah yang pertama bisa menimbulkan kerusakan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan dan lambung, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak sosial bisa kita lihat, yang pertama bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas, karena ketika orang sudah mabuk dan sempoyongan lalu membawa kendaraan, itu tidak akan stabil kendaraan yang dibawa tersebut, sehingga bisa menyebabkan hal yang fatal baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian kekerasan domestik. Nah, terjadinya perkelahian karena yang mengkonsumsi sudah tidak lagi sadar, sehingga banyak menimbulkan permasalahan kekerasan fisik, baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Kemudian pengaruh kepada keluarga, konflik dan perpecahan keluarga, serta pengabaian rasa tanggung jawab. Ini mungkin dampak dari suami kepada istri dan kepada anak. Kemudian kerugian dari segi ekonomi itu bisa menimbulkan biaya pengobatan, penurunan produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Kemudian dampak lingkungan bisa kita lihat limbah produksi alkohol, sampah botol dan kaleng, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu berdampak negatif baik terhadap kesehatan, kemudian sosial, kemudian terhadap lingkungan. Sekarang, bagaimana upaya penanggulangan minum keras ataupun khamar? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Kita lihat yang pertama, ada edukasi dan kesadaran. Dalam hal ini bisa kita lakukan melalui kampanye dan penyuluhan serta kampanye anti alkohol. Kemudian yang kedua adalah regulasi dan kebijakan. Ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pembatasan dan penjualan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, bukan dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pajak. Ketika pajak minuman keras itu ditingkatkan, maka otomatis akan mengurangi jumlah produksi dan jumlah pembeli. Kemudian yang ketiga adalah dukungan keluarga dan komunitas. Ini bisa dilakukan dengan cara konseling dan rehabilitasi, serta dukungan daripada sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjauhkan kita dari perilaku menyimpang, terutama tentang bahaya minuman keras ataupun khamar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita pada minggu depan yang bermateri tentang narkoba dan zat adiktif yang lainnya. Sekian, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.